Yustadallu bi alaihi, atau yang diambilkan dalil dengannya atas cerita masalah percumbuan. Au yufhamu minhu, atau yang dipahamkan dengannya. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'an. Aku seorang laki-laki yang suka keluar madhi. Madda'an ala wajhi fa'alan. Ala wajhi fa'alan. Kalau setiap wazan fa'alan itu maknanya mubalaghah, banyak. Jadi Imam Ali orangnya banyak keluar madhi. Madhi hukumnya itu adalah najis. Bagi siapa yang dia punya madhi, maka dia mesti mencucikan apa yang terkena permadhi. Ya, bagian-bagian kepala kena, ya, kalau enggak kena kepada batangnya tak perlu dicuci. Dah, cuci mana yang kena saja. Kalau spender kena, wajib dicuci juga. Kalau dia spender kena, enggak dicucinya, enggak sah solat dia. Sudah? Nah, itu berarti bahaya. Ya, jadi kalau sekiranya kamu nak solat tu tengok-tengok dahulu. Keluar enggak? Nah, tahu di jalan Syed Sultan tengok perempuan keluar madhi. Dari perasaan keluar madhi tu tengok ada enggak itu bekas-bekas madhi. Nah, tapi kalau sekiranya jadi imam orang tu, jangan tanya-tanya sama dia atau Pak Imam tengok muka dulu. Mana tahu madhi keluar. Jangan kata begitu, husnuzon saja sama dia. Nah, dah. Nah, tengok-tengok nanti kawan kayak gitu susah pula nanti jadinya. Suruh periksa dulu taptis. Itu hukum mati. Sebab tu dia katakan di sini, kuntu rajulan madda'an, saya seorang laki-laki yang keluar mati. Orang yang keluar mati ini biasanya orangnya kuat syahwat. Kuat syahwat. Kekuatan syahwat ini ya biasalah. Kadang-kadang disebabkan kepribadian itu memang begitu. Apalagi kalau orang Arab tu sebabkan apa? Sebabkan panas, umpamanya kan, atau sebabkan makan daging banyak, atau ayam, umpamanya. Nah, itu boleh juga menguatkan, atau terlalu sering makan Pepsi kah apakah. Nah, itu juga boleh. Mulukhiyah, kayu apa namanya, dan ubi. Nah, itu boleh buat apa? Jadi makanya ulama-ulama kata supaya jangan kuat tu, lemah biasa saja makan nasi saja, makan nasi. Orang nak berzikir 40 hari makan nasi, makan benda tersebut. Nah, ada tu orang solin tu, kalau mereka tu kan nak kahwin, jadi mereka makan nasi saja supaya jangan terjadi ini. Tapi kita jangan makan itu, kita disuruh Rasulullah kan makan daging, makan ayam. Bila makan ayam tidak diharamkan, silakan makan ayam, tapi tidak berlebihan. Jangan kita makan daging berlebihan. Dah. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku malu untuk menanyakan, kata. Aku malu untuk menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana keadaan hukumnya ini? Apakah sama dengan mani atau sama dengan air kencing? Jadi kenapa dia bingung? Sebab masalahnya ni samakah dengan air mani atau sama dengan air kencing? Air kencing kalau kita keluarkan dia tak akan mengeluarkan kenikmatan. Mani juga ya kadang-kadang dia mengeluarkan kenikmatan tapi enggak habis. Dia keluar juga dalam tegang terus begitu. Dah? Apakah sama dia dengan mani? Mani yang kalau sekiranya dia keluar maka dia akan enggak tegang lagi. Dia keluarkan kenikmatan tapi dia berbeda dengan mani. Dah? Jadi ditanyalah kepada siapa? Kepada Rasulullah dengan perantaraan Miqdad. Fa'amaltu Miqdada fas'alahu, maka aku suruh Miqdad untuk menanyakannya, maka Miqdad tanya. Dalam satu riwayat diceritakan siapa itu, kata Rasulullah. Rasulullah tahu yang menanyakan itu Ali radhiyallahu taala anhu, tapi Rasulullah juga tahu Ali malu menanyakan benda tersebut. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu apanya? Siapanya? Mertuanya. Padahal Rasulullah itu siapanya? Rasulullah itu siapanya? Selain mertua, siapanya Rasulullah? Sepupunya. Sepupunya pun dia malu. No, kita ni tak, sama guru kita pun membuka aja. Oh, Astagfirullahaladzim. Ini Rasulullah, Imam Ali, sepupunya siapa? Rasulullah SAW. Tu pun dia segan nak tanyakan benda bab tu. Nah, segan. Dah, kita tak nak segan lagi, hilang segan kita dah. Ini kata Rasulullah SAW, suruh dia apa? Yaqsid dzakarahu, hendaklah dia basuh zakarnya. Ya, falyatawadda, dan tak berwuduklah dia. Maknanya batal wuduknya. Ya, batal wuduknya. Mani kalau keluar batal enggak wuduk? Mani kalau keluar batal enggak wuduk? Hah? Kenapa? Kalau maninya keluar dah, tapi biasanya kalau mani keluar maka madi keluar. Tak tahu. Makanya Rasulullah buatkan situ, ya, ighsil dzakarahu,
Kalian tawaduk. Nah, jadi dia berwudu. Mana wudu sendiri batal untuk dia. Bab ma yuqalu 'inda al-wirati wa ta'allumil mar'ati bidzalika, bab yang dikatakan ketika waktu dia hanya melahirkan dan sakitnya seorang perempuan yang demikian. Coba bayangkan 9 bulan ibu mengandung, merintih sakit, tak tahan-tahan, dia kata, "Dek, kamu dah besar sekarang ni, durhaka sama mak kau." Coba bayangkan bagaimana. Jadi kita mesti fikirkan dulu mak kita dah. Bila kau sudah besar, cintamu berubah kepada orang lain, bukan kepada makmu lagi. Siang malam mati-matian kau selalu menyebutkan nama dia. Tak pernah kau sebut nama mak kau. Itu yang masalah. Tengok macam mana sakitnya ibu kita mengandung sini. Warawaina wa yanbaghi an yukthira min ad-du'a al-karbi alladhi qaddamnahu, dan hendaklah memperbanyak doa al-karb. Sebab dalam melahirkan ini adalah salah satu benda yang sangat luar biasa sakitnya. Kau belum pernah lagi rasakan, sebab itulah kau tak tahu macam mana sakitnya melahirkan. Nah, memang luar biasa sakitnya itu, kata perempuan. Apalagi katanya kalau dia melahirkan anak pertama. Kenapa melahirkan anak pertama sakit? Karena memang biasanya dikata lubang tu yang kecil tu menjadi membesar, yang besar tu susah nak keluarkan. Belum pernah lagi terjadi. Dah? Tapi lubang tu ketika dah melahirkan, nanti kalau dia minum macam-macam jamu apa, merapat kembali dia. Merapat kembali. Dah? Cuma sakit betul. Fikirkanlah dulu mak kita macam mana dah sakitnya kita nak. Dia kata mati dan hidup. Banyak perempuan yang mati gara-gara apa? Melahirkan. Sebab itu dah kata Rasulullah, perempuan yang mati sebabkan melahirkan tu syahid. Syahid dunia. Maka banyak-banyak baca doa. Ada sebagian mengatakan apabila kalau sekiranya seorang perempuan tu tak boleh nak melahirkan juga, buatkan muatok dalam atas perutnya ni. Kita muatok, tahu kita muatok, letakkan dalam perut dia. Dah, insya-Allah telah mudah dia kahwin. Mudah nak melahirkan. Dah? Bukan Quran letak muatok saja. Tak muatok letakkan di atas perut, kemudian insya-Allah akan mudah melahirkan. Insya-Allah bismillah. Jadi mana rumah sakit bersalin tu, perbanyaklah kita muatok sana. Itu sebagai ulama-ulama menyebutkan salah satu fawaid dia. Jangan buatkan sarahnya Syekh Muhammad ini, Muhammad Abdullah Al-Qari, sarah Muslim, mati langsung untuk perempuan. Iya, tebal berat. Terhimpit dia. Oleh Nabi kitab Ibn Sunni an Fatimah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dana wiladuha, manakala dekatlah hampirlah masa ingin melahirkannya, amara Umma Salamah wa Zainab binti Jahshin an ta'tiya wa taqra 'indaha ayatul kursi. An taqra 'indaha ayatul kursi. Dibacakan di sisinya ayat kursi. Tengok ayat kursi itu. Ayat kursi ini penting sekali, itu maka kita baca musalsal ayat kursi kan. Itu penting tu bagi siapa yang ada punya musalsal ayat kursi itu. Tengoklah. Ayat kursi ini nak naik kereta api ke, naik pesawat terbang ke, nak mana-mana aja pun ayat kursi baca. Isteri kau nak melahirkan, baca ayat kursi di sisinya. Supaya nanti dia dalam mudah. Wa inna rabbakumullah. Dan ayat inna rabbakumullah ila akhir ayat. Wa yu'awidhaha bil mu'awwidhataini, dan dibaca dengannya dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim, qul a'udzu bil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas. Dah, tambahnya lagi muatok tu letakkan, sebab muatok belum ada lagi zaman dahulu dah. Muatok sebab tu kata-kata Rasulullah SAW. Sampai menghina itu dapat lagi. Bagaimana kita apa? Orang kata tu muatok untuk diamalkan, bukan untuk buat kayak gitu. Ya. Salah satunya juga itu adalah salah satu kesalahan muatok. Tu apa kita pijak-pijak muatok tu. Berarti pijak Rasulullah SAW. Mereka kata ketinggian muatok itulah. Orang kata menghina, untuk apa Al-Quran letakkan ke rumah untuk sebagai pampangan? Yang memang dijadikan Al-Quran itu pampangan atau hiasan, itu memang salah. Tapi kalau dia mengambilkan keberkatan dengan Al-Quran, ada orang tengok Al-Quran jadi takut dia buat maksiat, itu masalah. Letakkan Quran di situ. Berkat. Berkat. Dia kata Al-Quran, orang Wahabi kata Al-Quran ini tak ada apa-apanya ni kalau tidak diamalkan. Dia kata salah. Al-Quran ada apa-apanya, diamalkan tak diamalkan, itu Al-Quran itu ada apa-apanya. Buktinya kalau kamu pijak-pijak, kafir kamu. Alhamdulillah. Enggak? Jadi paham mesti tengok Al-Quran. Tanda orang Islam tu ada lagi rumahnya bacaan Al-Quran. Kalau orang kafir, kalau tengoknya orang-orang Masehi, tengoknya rumah tu dalam Al-Quran, dia enggak berani mengkristenkan orang tu. Kata Quran ni penatik.
Kalau kamu baca ayat kursi boleh. Kalau boleh baca ayat kursi baru baca inna rabbakumullah, kemudian muawwidzatain, kemudian baca alif lam mim sampai khatam, tetap apa juga. Bertahlil beratib. Nah, itu yang untuk memudahkan. Gunanya ini untuk memudahkan supaya perempuan-perempuan itu tidak merasakan sakit sekali. Babul adzan fil udhunil maulud. Tengokkan tadi ceritakan untuk jima dulu, dia kata nikah dahulu, khitab dulu, baru nikah, habis nikah berjima, habis jima keluar natijah. Keluar natijah, apa natijahnya? Najah kah, mumtaz kah, jahid kah, jajidan kah? Itu dia keluar. Nah, babul adzan fil udhunil maulud, bab mengadhankan kuping anak yang dilahirkan. Kalau sudah sampai lahir dia, jangan sempat mendengarkan yang lain kecuali kalimat Allah dahulu. Tujuannya supaya kalimat Allah itu menggoreskan dalam hatinya, sebagaimana di alam ruh yang Allah SWT atau alam nur, yang Allah SWT menanya kepada mereka, alastum rabbikum, adakah aku tidak Tuhan kamu? Qalu bala. Semua arwah ini mengatakan Allah SWT Tuhan. Sebab itulah kalau sekarang anak kecil meninggal dunia, kalau dia kafir pun dia tetap masuk surga, enggak masuk neraka. Kenapa? Karena masih ada lagi sangkut pautnya dengan kata-kata qalu bala itu di alam sana. Dah. Itulah tujuan dia. Tapi kalau dah balik maka putus hubungan yang di sana. Karena sudah taklid di situ. Jadi kalau dah sampai nanti di dunia ini diadankan untuk menguatkan kembali hubungan yang di sana itu dengan sini, sehingga tetap dalam keadaan seperti itu. Ya, tetap dalam keadaan iman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ida fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihi ma'an Abi Rafi' radhiyallahu anhu wa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhun al-Hasan bin Ali. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadhankan kuping Sayyidina Hasan bin Ali hina waladhu Fatimah bisalah, ketika waktu melahirkan Fatimah radhiyallahu taala anha dengan adzan salat. Di salat itu maksud dengan adzan salat, dengan apa? Dengan adzan salat. Pahamlah kita bahwasanya adzan itu bukan hanya setakat untuk salat saja. Adzan itu banyak sekali manfaatnya, bukannya untuk salat. Salah satu manfaatnya juga adzan adalah untuk mengadzankan orang-orang yang baru lahir. Demikian juga adzan kadang-kadang bagi orang yang musafir. Apa gunanya diadzankan bagi orang yang musafir? Sebagaimana dalam fuqaha Syafi'iyah kata, kalau orang yang musafir diadzankan, insyaallah taala biidznillah, dalam musafirnya itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia daripada maksiat dan daripada benda-benda yang memudaratkan dia. Nah, itu orang kata adzan itu untuk salat, kata salah. Ini dalil hadis yang sahih menceritakan adzan itu untuk apa? Bukan hanya untuk salat, ada juga adzan untuk apa? Mengadzankan orang yang baru lahir. Ada juga riwayat yang lain ceritakan adzan untuk musafir. Kalau ada umpama jin, maka disuruh juga adzan. Dalam tempat ada jin, jin banyak dekat rumah tu, adzanlah kamu insyaallah. Setiap hari adzan insyaallah taala mereka bawa beg, semua bawa beg, bawa barang-barang semua mandah, pindah ke tempat yang lain. Tak tahan mereka dengarkan adzan. Nah, satu ketika guru saya Ibrahim Tandun buka mahat, tempat tu memang jin banyak. Asyik diganggu terus. Dia kata kita panggil dukun lah. Panggil dukun pun mati. Kata hebatnya tu jin-jin semuanya situ, dukun pun mati. Anda pening kepala kita amalkanlah ni dulu, kata ulama-ulama, buatkan mikrofon. Semua buat mikrofon tu adzan setiap hari. Adzan setiap hari. Tapi bukan dia saja, ada yang lain ni adzan berulang-ulang. Puak-puak ni semuanya kena dah demonstrasi di sini. Puak-puak jin ni tak tahan dengan keadaan tu, lari mereka semua pindah. Itu salah satu tu. Demikian juga sebagian ulama mengatakan disunahkan juga. Tadi kan dikiaskan daripada musafir pakai adzan, dikiaskan juga katanya kalau mau dikumpulkan orang pakai adzan tidak ada masalah, bukan bid'ah. Nama katanya kalau di perjalanan itu disunahkan adzan kena ditakutkan dimudrat. Demikian juga kalau sekiranya kita tidak mau masuk dalam kuburan itu karena perjalanan itu akhirat, maka disunahkan juga adzan. Paham? Tengok bab tersebut masalahnya dalam kitab-kitab panjang. Kita masalah adzan.
Qala jama'atun min ashabina, berkata kumpulan ulama-ulama kita Syafi'iyah, yustahabbu ayyu'adzina fi udhunihi al-yumna, dan disunatkan diadzankan pada kuping yang kanan, wa yuqima salata fi udhunihi al-yusra, dan diqomatkan pada kuping yang kiri. Ini kesalahan kampung kita ni. Yang laki benarlah, laki diadzankan kanan, kemudian dikomatkan kiri. Yang perempuan cuma dikomatkan saja bagian kiri. Sebab itulah perempuan banyak jahat. Nah, jahat-jahatnya laki-laki, perempuan lebih banyak jahat lagi. Macam kena dia, kena dia cuma dikomatkan saja bagian kiri. Laki perempuan tak beda dalam adab ni. Laki perempuan diadankan kanan, dikomatkan kiri. Tak? Jangan dibuatkan nak ikomat saja, diadankan kanan, dikomatkan kiri. Waqad rawaina fi kitab Sunni Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu ummus subyan. Siapa saja yang dilahirkan baginya anak dan diadzankan pada kuping yang kanan dan diqamahkan kuping yang kiri, maka tidak akan mengganggulah akannya ummus subyan. Ummus subyan ini golongan daripada jin. Ummus subyan, boleh subyan, boleh sibyan, golongan daripada jin. Boleh dengan dhamma, boleh dengan kasrah. Dhammah, subyan, kasrah, sibyan. Golongan daripada jin. Cuba tengok dalil yang menunjukkan tentang laki perempuan. Dia kata man hudalahu mauludun. Kalimat mauludun jamak. Laki perempuan masuk. Ya. Tidak ada yang mana-mana, laki perempuan masuk. Tidak ada pengkhususan. Hadis yang katakan perempuan ya mesti kiri, iqamah saja. Di kampung kamu macam mana? Macam mana samanya? Perempuan koma saja. Perempuan diadzankan dan dikomatkan. Ya. Itu yang jadi sebagian kesalahan sebagian kampung-kampung kita. Kesalahannya walaupun bukan dosa, tapi sebaiknya kan, kalau paham kita amalkanlah. Demikian juga ketika waktu kita diberkatkan dengan anak, maka kita membaca ayat yang Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya. Seperti yang dibacakan oleh Sayyidah ibu daripada siapa? Ibu daripada Sayyidah Maryam radhiyallahu alaihissalam, berkata wa'idhaha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doa itu kita bacakan. Kita bacakan 3 kali ke dekat anak kita. Kemudian baca Al-Ikhlas. Baca Inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Al-Baqarah. Ibunya siapa? Perempuan Imratu Al-Imran. Imratu Al-Imran. Kata Inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya minta perlindungan kepada kamu akannya, akan kamu lindungkan dia dan keluarga keturunan dia daripada syaitan rajim. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali kuping dia. Tadi baca, kalau seorang perempuan nak melahirkan, baca dari kursi dah. Ini kalau pas lagi anak dah lahirkan, kita baca dari adzan, kemudian kita baca dari ini, ayat dari ini. Kemudian lagi tambah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca. Bab doa inda tahnik tifl. Bab doa ketika untuk tahnik tifl. Tahnik bahasa tahnik juga, atau mengunyahkan atau pecah mulut. Belah mulut tu pakai pisau tu. Belah pakai pisau kan, pakai pisau dah tu dibelah. Disuap. Kalau kita kata disuap dah tak apalah. Pakailah dia belah-belah apa semuanya benda. Kalau pun tak dengan kalimat tu, buatlah tahnik saja, udah tahnik. Dah maklum lah tu. Cara mentahnik tu ya. Biar antum tahu, ambil tamar. Sebaiknya kalau ada air zam-zam, ambil zam-zam, pecah-pecahkan. Baru masukkan ke dalam mulut anak.
Satu tamar saja, jangan banyak-banyak. Kita kadang-kadang kan yang banyak kita tengok kalau orang kampung kita buat, diambil mulut kita masuk ke kanak gitu kan. Tapi yang saya lihat daripada Syekh saya Muhammad bin Abdullah Al-Harari, Syekh Muhammad Abdullah Al-Harari waktu mentahnik anak, ya, air zam-zam masukkannya, kemudian tamat, punya baru subur gini, sehingga masuk ludah Syekh tersebut. Begitulah juga dengan nanti diriwayat daripada Abdullah bin Jabir. Nanti kita pikir-pikir ni kalau sekalian Syekh ni memang tak pernah kusuk gigi macam mana? Maka nak penganti lagi. Tujuan tahnik itu apa sebenarnya? Kita tengok di sini. Rawaina bi isnad sahih fi Sunan Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan wa yad'u lahum wa yuhannifuhum. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya anak-anak banyak sekali. Setiap hari mungkin datang anak-anak untuk doakan. Setiap orang ini dapat doakan. Bukan seperti itu ketika waktu datang pertama sekali, ya. Pertama sekali buah-buahan yang ada di Madinah, maka Rasulullah akan makan, ambilkan itu, dia makan, dikasihnya kepada apa? Kepada anak-anak yang baru lahir atau anak yang kecil. Ya. Tabarukan. Jadi didatangkan anak-anak ini kepada ulama-ulama atau kepada orang yang soleh, itu sunnah hukumnya. Wa yad'u lahum, maka doakan bagi mereka, wa yuhannifuhum, dan ditahniklah mereka. Jadi didoakan dan ditahnik. Wa fi riwayatin fa yad'u lahum bil barakah, dan doakan bagi mereka dengan keberkatan. Sebab itu yang pertama sekali kita lihat, ya, kalau di kampung kita lah, tengok kampung kita, siapa yang paling solehnya, siapa yang paling takwa, yang alimnya, yang waraknya, bawa ke mereka, ditahnik. Kalau macam di sini, kalau boleh jumpa dengan hari Jumaat, tak apalah. Syekh Muhammad Ibrahim Katani, kita ambil barakah. Ambil barakah. Kalau macam di Mekah tu, kadang-kadang mereka bawa kepada Syekh Ahmad. Kalau dulu ada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dah meninggal dunia. Sekarang tinggal seperti Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Itu termasuk salah satu ulama yang tua dan besar di sana. Ya. Dan ini semua saya lihat semuanya masih muda-muda lagi. Atau Syekh Abu Halabi Al-Qab di Mekah. Tengoklah Syekh Muhammad Ismail Al-Yamani masih muda. Syekh Ahmad Alawi Al-Maliki masih muda. Syekh Abbas, dia walaupun dah tua, orang kadang-kadang enggak melihatkan kepada keilmuan dia. Ya, dia ahli qasidah, ahli apa gitu. Tapi kalau memang ahli keilmuan, orang tengok kepada seperti Habib Umar Jailani, mereka bawa kepada Habib Umar Jailani, atau kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Harari, ulama yang soleh, yang pernah ngajar di Makkah, di Masjidil Haram lama sekali, sampai dikeluarkan oleh Wahabi. Hati-hati kamu nak, sampai jangan kamu dikeluarkan Wahabi. Dahulu ada ceritanya orang tamatan Mekah, jadi ulama besar, alim, pulang ke Padang. Alim betul, pulang ke Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kampungnya dari Wahabi semuanya. Orang tu usir dia. Larilah ulama itu ke Malaysia. Siapa yang menerima? Penduduk Malaysia di bagian mana? Bagian Terengganu kalau masa saya. Sehingga raja jadikan dia mufti kena kealiman dia. Orang kampung dia tak terima dia, kena kebodohan mereka. Bahaya, hati-hati jadi Wahabi ni, tak akan terima. Kalau kita kata, kita tahu dalil-dalil mereka semuanya, tapi kerana kita tak faham, kita tak mau beriktikad dengan mereka. Mereka tak tahu dengan dalil kita semuanya, tapi mereka tak mau menerima pendapat kita. Jadi masalah. Dan tujuannya juga barakah, tabaruk dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang kata kita makan ini Rasulullah SAW, kita bukan Rasulullah. Rasulullah memang orang yang soleh, orang yang barakah. Kalau macam kita, apalagi macam Pak Ustaz Usni ini, tak ada apa-apanya. Orang yang asli, yang banyak dosa apa semua. Orang ini lagi alim sangat, kan dia soleh ke, buat dosa juga. Kita kan husnuzan sama orang kan. Enggak, malah yazriku kullu la yatruk kullu. Kalau tak dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Enggak tengok macam Rasulullah, memang tak ada orang yang seperti Rasulullah SAW. Tapi hal itu terus diamalkan oleh para sahabat. Apakah para sahabat itu sama takwanya dengan Rasulullah? Enggak. Sama salehnya dengan Rasulullah? Enggak. Tapi mereka tetap mengamalkannya. Sehingga siapa saja yang ditahnik Rasulullah SAW itu jadi ulama besar, jadi faqih. Demikian juga siapa yang ditahnik oleh para sahabat jadi ulama besar. Nah, itu membuktikan kepada kita betapa besarnya berkat tahnik. Berkat apa?
tahnik. Siapa yang dari kecilnya memang senantiasa dipegang oleh ulama, insyaallah taala besarnya di ulama. Nah, ini penting tu kita letakkan anak kita dengan ulama. Tengok Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ayahnya wasiatkan ya agar dia kalau meninggal nanti letakkan kepada ulama. Dipegang oleh ulama. Jadi siapa dia? Jadi Al-Hafiz. Jadi kalau ada ulama besar di Kelantan, letakkan anda ke sana. Buat wasiat sama anak anda tinggal situ. Kasih duit sama syekh tu. Yang kasih dia itu dah syekh tu tak mampu, enggak ada duit apa semuanya, jadi beban pula nanti kan. Tak makan pun susah. Wasiat sama ulama supaya anak dijaga. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat hamaltu bi Abdullah bin Zubair di Makkah. Aku dalam keadaan hamil. Dalam keadaan mengandung Abdullah bin Abdul Zubair di Makkah. Fa'ataitu Madinata, maka aku datangi Madinah. Panazaltu Quba'an, maka aku turun ya di kampung Quba. Quba dekat dengan Madinah. Fawalatu bi Quba, maka lahirlah aku di Quba. Tsumma ataitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu fi hajrihi, maka Rasulullah meletakkan bihi, kembali itu bihi kepada yang dilahirkan tadi ya. Fawada'ahu fi hajrihi, maka dia letakkan, itu Rasulullah SAW letakkan kepada pangkuannya. Thumma da'a bi tamratin, kemudian dia meminta satu buah tamar. Tamadoghaha, kemudian beliau kunyah. Thumma tapala fihi, tengoklah. Tengok, pengamalan kita salah, walaupun bukan haram. Tapi kalau nak kita tengokkan sunnah Rasulullah, beginilah. Thumma tapala fihi, kemudian adalah dia ludahkan ke mulutnya. Kalau kita tengok macam mana? Tahnik kita macam mana? Itu kan tahnik namanya. Tapala fihi. Mana tapala fihi? Pada waktu saya ambil tamar sini, saya ludahkan, saya tapalkan ke dalam ini mulutnya si Ismail. Muhammad Ismail. Demo. Kan kebanyakan kita mengamalkan kampung kita kayak gitu kan. Ambil masukkan kan. Ini hadis Rasulullah kita enggak gunakan. Tsumma tapala fihi. Tsumma tapala fihi, kemudian dia ludahkan di dalam mulutnya. Tapala itu meludahkan, bukan meletakkan. Faham? Ini masbut sebagaimana yang dibuatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Harari di Mekah kepada anak-anak kecil yang ya di tahnik beliau. Inilah untungnya kita berteman dengan ulama-ulama, duduk dengan ulama. Tahu kita sunnah. Tahu kita ada cara-cara. Waktu kami di Madinah, kami ingin tengok macam mana seorang ulama ziarah ke makam Rasulullah. Di Madinah kami jumpa dengan Said Ibrahim bin Abdullah Al-Ahsa'i. Maka saya nak ingin tengok macam mana Syekh Ibrahim Al-Ahsa'i ini berziarah. Ikut dari belakang sama-sama Syekh. Ikut belakang. Pak Wahabi dah tengok marah ni. Pak Wahabi yang tengok orang sunnah, orang sufi di situ nak berziarah, langsung marah. Kami ikut di belakang. Inilah Syekh. Syekh tu enggak akan datang dari mana, dari bab mana? Dari bagian bab As-Salam tu masuk. Ya. Dia cuma gerakkan bagaimana, dia bukan ke depan, agak jauh sedikit, kena pakai politik. Kalau ke depan, Pak Wahabi langsung kata bid'ah, yallah, jalan terus. Ya? Jadi saya berdiri, dia datang kepada Rasulullah SAW. Caranya seperti ini. Jalannya begitu. Tidak memalingi, tidak kemana-mana. Sebab orang-orang sufi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan memalingi Rasulullah SAW. Ketika mau keluar, bukan keluar ke sana, kembali lagi. Kalau kita kan